Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqabal lail wan nahar. Faya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pagi ini dengan memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah membangunkan kita dari tidur, Allah yang telah memberikan kita anugerah berupa sholat subuh, Allah yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertakbir, bertahlil dan tahmid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan nikmatnya, mengumpulkan kita semuanya di janahnya kelak, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semuanya. Beliau adalah lentera yang menyinari umat manusia di dunia ini, yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman Islam yang cerah. Terhatur pula untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan seluruh umat Islam yang berpegang teguh dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib berpesan kepada diri pribadi dan jamaah umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan kita persembahkan kepada Allah, terutama saat melaksanakan ibadah kurban, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai daging dan darah yang telah kalian alirkan, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi Covid-19 ini, yang mana kita semuanya masih belum tahu kapan semua ini akan berakhir. Semuanya mengalami ketidakpastian. Namun di tengah-tengah kondisi seperti ini,
Allah mengajak kita melalui momentum Idul Adha ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu banyak sisi-sisi kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita contoh, yang patut kita teladani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Al-ayah. Sungguh telah ada bagi kamu semuanya, bagi kita semuanya, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada pribadi Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri Babilonia atau Irak pada saat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah beliau mengikrarkan tauhid bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, maka kemudian Allah mengutusnya untuk berdakwah, menyampaikan tauhid ini bagi seluruh alam semesta. Akan tetapi jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi sunatullah ketika kita mendakwahkan Islam, ketika kita mendakwahkan tauhid, pasti saat itu pula kita mengambil posisi berhadapan dengan kebatilan. Begitu juga yang terjadi hari ini. Kalau kita berikrar tauhid hanya untuk pribadi sendiri, kita hanya mencukupkan diri pada kesolihan individu, kesolihan personal, mungkin kita akan merasa nyaman. Akan tetapi ketika kita mulai memutuskan untuk berdakwah, saat itu pula kita akan berhadapan dengan kebatilan. Ketika kita memutuskan untuk mengajak kembali kepada Allah, mengajak kembali Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman para ulama, pasti kita akan berhadapan dengan kebatilan. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip riwayat dari Al-Imam As-Siddi. Beliau mengutarakan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengalami penolakan, mendapatkan penolakan tidak hanya dari Raja Namrud saja, bahkan seluruh masyarakatnya pada saat itu semuanya mengucilkan Nabi Ibrahim, semuanya menjauhi dan menolak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan dalam kitabnya, Ibnu Katsir mengutip, beliau mengatakan wa ingka natil mar'atu tamrad, bahwasannya pada saat itu seandainya ada perempuan yang sakit, kaumnya Nabi Ibrahim yang menolak ajaran tersebut, kalau ada perempuan yang sakit pada saat itu, maka pasti fatandur in ufiyat, seandainya aku disembuhkan, seandainya aku mempunyai kesempatan, la jama'tu hatoban lihariki Ibrahim, pasti akan kugunakan untuk membakar Ibrahim. Itulah yang dilakukan kaum, bahkan perempuan sekalipun yang sudah sakit-sakitan, mereka ikut menolak Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim kemudian berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Beliau menyerahkan sepenuhnya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah seharusnya kita kaum muslimin. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh
maka ada saatnya menyerahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun perlu juga kita mengetahui bahwasannya Nabiullah Ibrahim mempunyai sisi-sisi yang lain. Selain beliau sebagai nabi, beliau adalah seorang ayah. Selain beliau sebagai pendakwah, sebagai seorang rasul, beliau adalah kepala keluarga yang tentunya kita patut bahkan wajib untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gamblang secara jelas menyebut Nabiullah Ibrahim dalam surat Al-Hajj 78 sebagai abikum, sebagai ayah untuk kita semuanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Dan berjuanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya jihad. Allah tidak pernah memberikan kesusahan, tidak pernah bermaksud memberikan kesusahan dalam agama ini, yaitu agama yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, abikum, bapak kalian semuanya. Nabi Muhammad SAW juga memberikan pelajaran kepada kita, mengajari zikir yang kita baca setiap hari, setiap pagi dan petang. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Kita masuk waktu pagi di atas millahnya bapak kita semuanya, yaitu Nabi Ibrahim. Artinya Allah dan Rasulnya menyampaikan dalam figur Nabi Ibrahim ada figur seorang ayah yang patut kita teladani. Salah satu kebiasaan Nabi Ibrahim, terutama yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, kita sering mendapati bahwa Nabiullah Ibrahim selalu berdoa, mempanjangkan doanya. Nabi Ibrahim mempunyai kebiasaan untuk memanjangkan doanya, terutama ketika Nabiullah Ibrahim harus berpisah dari keluarganya. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabiullah Ibrahim ketika diwahyukan kepadanya untuk membawa keluarganya Hajar dan Ismail ke suatu lembah yang disebut Bakkah atau Makkah, yang pada saat itu belum ada kehidupan sama sekali. Ketika Nabiullah Ibrahim sampai dan kemudian harus meninggalkan keluarganya, bahkan diriwayatkan di situ Ibunda Hajar karena saking khawatirnya dengan keadaan putranya, ketika Nabiullah Ibrahim pergi, Hajar terus mengikuti, berusaha mengejar Ibrahim sambil berkata, atakilna min syarabin, atakilna min aklin, apa yang akan aku makan nanti bersama anakku, apa yang akan aku minum di lembah yang seperti ini. Nabi Ibrahim tidak mampu menjawab pertanyaan istrinya. Akan tetapi Hajar sebagai istri yang solehah kemudian mengakhiri dengan pertanyaan, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu wahai suamiku? Maka ketika Ibrahim menjawab na'am, ya, seketika itu Hajar mengatakan, kalau begitu la yudayyi'anallah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan aku dan anakku. Itulah salah satu sifat seorang sholihah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berjalan menjauh sambil beberapa kali melihat ke belakang, melihat keluarganya, kemudian ketika beliau sampai kepada suatu lembah,
Suatu tempat di mana Nabiullah Ibrahim sudah tidak mampu lagi melihat keluarganya. Maka kemudian beliau berdoa, Rabbana inni askantu biwadin ghairi dzi zar'. Ya Allah Tuhanku, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Sesungguhnya aku meninggalkan keluargaku di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Ini adalah doa, keluh kesah, kegelisahan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali ketika seseorang mendapatkan ujian, seringkali ketika mendapatkan cobaan, terkadang dia lupa terhadap Rabb-Nya. Dia lupa untuk berkeluh kesah terhadap Rabb-Nya. Seringkali justru yang terjadi berkeluh kesah kepada orang lain, berkeluh kesah di media sosial yang justru menimbulkan fitnah dan bencana yang berkepanjangan. Kemudian Nabiullah Ibrahim melanjutkan, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di dekat rumahmu ya Allah, Baitullah, liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan sholat. Inilah hal pertama yang diminta oleh Ibrahim kepada Rabb-Nya, supaya mendirikan sholat. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alangkah indahnya ketika seorang ayah, ketika seorang kepala keluarga meninggalkan keluarganya, terpaksa harus meninggalkan keluarganya, dia mendoakan sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, aku titipkan keluargaku kepadamu, buatlah mereka istiqomah di jalanmu, sehingga ketika nanti sampai kembali ke rumah, kita akan mendapati keluarga, sebuah keluarga yang sakinah, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam ketika kembali dari perjalanan jauh, kemudian menjumpai putranya Ismail. Dan sebagaimana yang kita tahu, Allah mensyariatkan untuk mengorbankan Ismail sebagai ujian Allah terhadap Ibrahim. Maka sang anak memberikan jawaban yang begitu membanggakan orang tuanya. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan segera apa yang diperintahkan oleh Allah. Engkau akan melihatku sebagai orang yang bersabar. Ini adalah hasil didikan seorang ibu, tapi tidak lepas dari doa seorang ayah, meskipun ayah tersebut harus jauh dari keluarganya. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan adanya momentum Ramadan ini, kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya dari keluarga-keluarga yang membentuk masyarakat ini menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara-saudara kita terutama yang mungkin sudah berniat untuk beribadah haji, atau di tahun ini terutama yang ternyata Allah belum menyampaikan niatnya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala sebagai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa di hari yang baik ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Indonesia wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi